Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Udah sarapan? Belum. Kok belum? Iya, Bu. Belum masak. Belum diingetin ayam? Belum, Bu. Ada kasihannya jomblo. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Silakan, Latif. Ya, untuk luar pokoknya dalam pelajaran pagi dan siang ini hendaklah kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'ammirna batal watani wa nadatal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa antam surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang Ibu akan absen. Abdul Hafiz Kita masuk. nggak masuk. Abdul Hafiz kenapa nggak masuk? Serangan. Apa ya? Ade Tiara, Masuk. Amisa, Hadir. Apriliana Zulhijayanti, Bayi yang Yuliana Puji Astuti, Bayi Hafifatur Rahmah, Eka Fiana, Kita masuk. Sakit. sakit. Fatihaya, Gina Alvina, Hernika, Hidayatul Hafiza, Ilham Khalid Al-Ghafari, Hairul Anam, Lydia Mayasari, Maulida Ayu Fitriani, Muhammad Nursiwan. Muhammad Nursiwan tak pernah masuk ya di kelas saya, udah 3 kali pertemuan. Cuti. Tolong ketua kelas ditanya-tanya temennya, mungkin ada kendala atau apa, nanti biar kita tahu apa penyebabnya. Nova Hadidia, Nur Hasanah, Menikah. Hayati, Fadilatul Rahmah, Fawaidah Alani. Hadir ya. Di kelas ini rajin-rajin, kecuali di M. Nursiwan aja. Nah, saya tahu kenapa kendalanya, mohon ditanyain dulu ya ketua kelas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di sini karena hari ini Ibu mau rapat, jadinya kita pertemuan pagi hari ini cuma sebentar saja. Kita akan insya Allah kalau sampai kita akan membahas ke sistem ekonominya. Kalau tidak sampai kita akan membahas tentang yang hanya masalahnya saja, bukan sistem ekonominya. Oke. Nah, di sini sebelum Ibu lanjut ke masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini,
mengulas kembali apa sih materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang pelaku kegiatan ekonomi? Ya, ada yang masih ingat yang kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Siapa aja sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Ada yang ingat? Ada 4. Amisa, ingat? Yang pertama itu konsumsi, produksi, distribusi. Kita ke pelaku ya. Ini pelaku. Ya. Ada yang tahu? Hafizah? Ya, silakan. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Ya. Pertama ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga, terus Kemudian ada masyarakat. rumah tangga masyarakat, terus ada perusahaan, terus pemerintah dan juga pemerintah negara. nah, itu namanya pelaku kegiatan ekonomi. Nah, beda dia dengan kegiatan ekonomi itu. Pelaku kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi itu berbeda. Nah, kegiatan ekonomi itu yang sudah disebut sama Amisa apa? Ya, yang tadi itu yang pertama konsumsi, produksi, distribusi. Ya, nah itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, karena kita sudah mengulas kembali, kalau ada yang belum mengerti, silahkan untuk dilihat kembali ke banyak sumber-sumber, bisa juga ditanyakan ke Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di sini ada indikator-indikator yang akan kita pelajari. Semoga ini bisa habis dalam dua kali pertemuan. Nah, di sini yang pertama adanya mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik, yaitu adanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ekonomi modern adanya yaitu apa, bagaimana, untuk siapa, barang diproduksi. Yang kedua, silahkan Ilham dibaca. Yang kedua, menjelaskan pengertian sistem ekonomi. terus Gina, yang ketiga. Udah lihat Bu. Yang ketiga, masa udah lihat? Ade, silakan Ade. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Yang keempat, Fatih. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Yang kelima, Lydia. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 3. Yang keenam, Nova. Ini sambil Memahami Ibu. nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 kerjasama kekeluargaan, gotong royong. Yang ketujuh, semua menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan kesimpulan dan membuat rencana pemecahan masalahnya. Terima kasih. Memang kelas ini sangat kompak. Nah, di sini adanya peta konsep. Di sini kita melihat adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini akan menyebabkan masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini terdapat 2 cabang, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, sedangkan di masalah ini, bagaimana sih kita mengatasi masalah ekonomi tersebut ini? Ini adanya dengan diatasi dengan cara sistem ekonomi. Nah, inilah yang akan memecahkan masalah dalam masalah-masalah pokok ekonomi ini, yaitu adanya sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Nah, kita di Indonesia ini menganut sistem ekonomi apa? Ada yang tahu? Pancasila. Ya, benar. Di sini tidak ada sistem ekonomi Pancasila, maka kita akan tambahkan di sistem ekonomi Pancasila.
Selanjutnya, nah, di sini Ibu akan memberikan pengetahuan kepada kalian, yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Nah, dari mana sih datangnya masalah pokok ekonomi ini? Nah, masalah pokok ekonomi ini datang dari sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Misalnya nih, di Indonesia ini sumber dayanya itu terbatas. Misal nih, nah kebutuhan kalian itu sangat banyak. Kalian ingin ini, kalian ingin itu, sedangkan sumber dayanya terbatas. Muncullah yang dinamakan dengan masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini kita dibagi menjadi masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi klasik ini adanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang kedua adanya masalah ekonomi modern, yaitu adanya masalah produksi, yaitu adanya what, how, and for whom. Nah, dengan agar kalian bisa lebih jelasnya, mari Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Ada suaranya? Nggak ada speaker. Ada soalnya. Hah? Di sini? Nggak ada yang bisa? Duh, gimana caranya ini? Nggak ada speaker yang bentar ya. Ya, Bu. Ya, Umi. Nah, kalian simak baik-baik, nanti Ibu akan tanya kesimpulannya apa. Nah, di sini ada masalah pokok ekonomi yang dimana, nah di sini ada pasar. Nah, kalian lihat ini adalah contoh transaksi yang ada di pasar. Nah, seperti ini. Nah, ini ada seorang pembeli, ibu-ibu. Nah, Bu, saya mau komplain. Nah, saya pesan mawar hitam, kok dikasih mawar putih. Nah, ini yang dinamakan dengan masalah ekonomi karena ada komplain. Nah, ini yang disebut dengan masalah konsumsi. Nah, itu dapat menjangkau barang dan jasa dengan tepat. Itu yang dinamakan dengan masalah konsumsi. Nah, ini ada juga pedagang, dia bingung. Dia bingung kenapa? Karena orang yang bakal yang mengantar itu belum juga kunjung datang, tetapi orang yang membeli itu banyak sekali, jadinya dia itu bingung. Nah, ini yang dinamakan dengan masalah distribusi. Nah, di sini Obat habis. barangnya habis, susu juga habis, semua habis. Nah, ini dinamakan dengan masalah produksi yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa yang dapat ia konsumsi. Nah, itu yang dinamakan dengan masalah pokok ekonomi klasik. Nah, seperti ini. Ada 3. Nah, yang kedua itu adanya masalah ekonomi modern. Ada what, how, and for whom. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada pengusaha. Apa sih yang bakal diproduksi? Nah, barang dan jasa apa sih yang akan diproduksi dari produsen ini?
dia sedang memikirkan apa sih yang bakal dia produksi dan berapa banyak sih yang bakal dia produksi. Nah, adanya how ini berkaitan dengan bagaimana sih cara dia memproduksi barang dan jasa tersebut. Selanjutnya di sini, nah, forum berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Coba ada suaranya. Nah, itulah yang dinamakan dengan masalah pokok ekonomi modern. Nah, silahkan ada yang bisa untuk ada kesimpulan. Silahkan Fatih. Disebutkan kesimpulannya yang tadi. Masalah pokok ekonomi klasik ada 3, yaitu pertama Produksi, terus sama konsumsi. nah, terus masalah pokok ekonomi modern, silakan Nurliana Hayati. Masalah pokok ekonomi modern ada 3, yang pertama yaitu distribusi, terus sama forum, ya itu ada 3. Selanjutnya di sini kita akan memperjelas dalam video tadi. Nah, di sini masalah ekonomi klasik itu adanya produksi yang di sini adanya menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Misalnya nih siapa namanya Nova misalnya. Dia itu seperti tadi, dia itu apa namanya ada masalah dengan penjual, ya dengan penjual, karena barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan keinginannya seperti itu. Terus di sini distribusi, yang dimana di sini adalah menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Kayak tadi, misal nih Pati jadi pedagang. Nah, dia itu banyak nih pembelinya, misal nih kalian jadi pembeli. Terus sedangkan ya anunya itu udah habis, barangnya itu udah habis, dia kebingungan. Itu yang dinamakan dengan masalah distribusi. Dan yang ketiga itu adanya masalah ibu salah di masalah produksi, salah nanti kalian salah apa namanya salah tangkap. Di produksi itu menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda, yang dimana tadi kan Pati habis nih, jadinya produsen itu bingung bakal menambah atau bagaimana sih untuk mengirimkan ya barang ke Pati. Nah, di sini adanya konsumsi yang seperti tadi, soalnya tadi Ibu keliru produksi dan konsumsi tersebut. Seperti tadi Nova salah ya sesuai selera konsumen. ya benar. Terus di sini adanya masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern sebentar dulu, di sini masalah ekonomi klasik ini tujuannya itu adalah hanya untuk mencapai kemakmuran. Di sini hanya untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini sedangkan di masalah ekonomi modern ini ada 3 yang dimana itu adalah what atau kita sebut dengan menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Misalnya nih, Bayi Habibah, dia menjadi seorang produsen. Nah, dia itu melihat masalah dalam kegiatan ekonomi, melihat di masyarakat, apa sih yang harus saya ciptakan, seperti itu. Berapa sih yang harus saya ciptakan? Itu adalah masalah ekonomi modern, yaitu di what. Dan yang ketiga itu how. Di sini adanya menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Nah, di sini bagaimana sih cara
Ini adalah how, bagaimana masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan satu benda. Dan di sini ada forum, yaitu menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Ilham Khalid Al-Ghafari. Apa perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern? Perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern itu kita bisa lihat dari pertama nih, perbedaannya itu terjadi di tujuan masalah ekonomi klasik. Tujuannya itu kan untuk mencapai kemakmuran di ekonomi klasik. Nah, di masalah ekonomi modern itu yaitu menghadapi masalah berupa keterbatasan sumber daya. Dan paling mendasar sekali, paling menonjol di perbedaannya itu adanya kan di masalah ekonomi klasik itu berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sedangkan di masalah ekonomi modern itu berupa what, how, and forum. Nah, karena waktu kita habis, jadinya Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebentar. Nah, ini tugas. Minggu depan kita akan membahas sistem ekonominya ya. Kita akan membahas sistem ekonomi. Nah, ini kita akan membahas besok ini. Kalian akan menjelaskan apa pengertian, ciri-ciri, keunggulan, dan kelemahan pada masing-masing bagian sistem ekonomi dari bagian di bawah ini. Yang di garis bawahi aja ya, sama ditambah dengan sistem ekonomi Pancasilanya. Itu tugas kalian. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa di ekonomi klasik itu ada 3, yaitu adanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan di ekonomi modern adanya what, how, and forum. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa menerka pertanyaan dari Ibu, materi dari Ibu. Semoga kalian mengerti. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan tugasnya minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya karena Ibu mau pergi rapat hari ini ya. Mungkin kalian akan pulang pagi hari ini. Setelah ini di pelajaran Ibu kalian akan pulang. Ya, enggak sih, kita langsung pulang. Ya sudah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.